Nah, itu sahabat lihat Nabi itu jalannya jinjit, gendongnya kok jinjit itu. Ditanya, ya Rasul kenapa jalannya gitu? Karena saya melihat malaikat berdesek-desekan pengen gendong dia juga. Halaman 7 ya. Wa kama fi sayyidatina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama fi sayyidatina Fatimata fa innaha ihtadat li abiha sallallahu alaihi wasallam raghifina wa bid'at lahmu fi tabi mukta farad sallallahu alaihi wasallam hamil tabaqi wa sahibihi ila baitiha falamma jalasa sallallahu alaihi wasallam wastaqara majlisuhu fi baitiha qala arni ya bunayya fakashafat anni tabaqa fa idza huwa mamlu'un khubzan wa lahman wa qala sallallahu alaihi wasallam laha inni laka hadha qalat huwa min 'indillah inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab wa qala alaihi salatu wassalam alhamdulillahilladzi ja'alaka syabihatan bisaidati nisa'i bani Israil summa jama'a alaihi salatu wassalamu alaihi wal hasan aliyan wal hasan wal husain wa jami' ahli baitihi ala ma fi dzalika tawba fa aqulu hatta syaba'u wa baqat ta'am fa awsa'at bihi ala jiraniha wa in kana al-amru min awamil muslimin takhrisan lahum minal mihani wal makarihi fa huwa ma'unatun wa in kana min fasikin fa in kanat ala tabaqi muraduhu fa huwa istijraj wa illa fa huwa ihanatu kama fi musailimah bikastatillah fa innahu da'a li a'war antasiru ainihi la'ura'i sahihatan fasarat ainuhu sahihah awra'i wa basoko fi ba'iri litasdadu halawatan ma'iha fasara malhan ajajan wa masmu ala ra'si yatim fasara aqra wa hadha mu'akadun bitakdibihi zikira dhalika kullu syekh al-Alqani fi Umdatil Murid. Nah, ini masih tentang mukjizat, ada karomat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesuatu yang khariqul ada kemarin. Wa kama fi sayyidatina Fatimata, sebagaimana ada dalam kejadian pada pemeluk kita itu Bunda Fatimah. Fa innaha ahdat di abiha, Bunda Fatimah itu ahdat menghadiahkan di abiha untuk ayahnya sallallahu alaihi wasallam raghifaini, 2 potong roti, wabid atul lahmin, dan sepotong kecil daging, fi tobakin
fitobatin mukto, pada wadah atau panci yang utuh. Jadi faradda sallallahu alaihi wasallam hamilut tobati wa sahabahu ila baiti. Jadi lihat Nabi 2 potong roti kecil sama potong roti gandum. Dan Nabi tolong bawain ya kita ke rumah Fatimah. Wadah tadi juga dibawa. Nah, falamma jalasa sallallahu alaihi wasallam wastaqarra majlisahu. Tatkala Nabi duduk di rumah Bunda Fatimah dan sudah anjek duduknya gitu, sudah ibadah di rumahnya Fatimah. Qala, Nabi bersabda, "Halumni ya bunayya." Ya, bawa sini wahai putriku. Bawa sini tadi wadah yang tadi. Jadi Nabi dikirimin sama anaknya. Nabi itu tahu tuh kelakuan anaknya. Sebetulnya anak juga nggak punya apa-apa, cuman bela-belain ngehadiahin bakal Nabi. Ya, penting Nabi dulu makan. Kadang-kadang Bunda Fatimah tuh begitu, dia sendiri nggak makan, penting bapaknya makan, atau jatah dia tuh nggak dikasih ya ke bakal dia, bakal bapaknya. Anaknya Ali, suaminya Ali, asal usul dia makan. Nah, cuman Nabi tahu kalau Bunda Fatimah ngirimin makanan, biasanya dia sendiri gak makan. Kenapa? Karena Bunda Fatimah ini tahu Nabi lebih penting daripada segalanya. Jadi ngerawat Nabi itu sama dengan ngerawat seluruh alam. Apa sebab? Karena Nabi itu sangat dibutuhkan. Jadi makin banyak manfaatnya. Contoh gini ya. Contoh, saya misalnya guru nih, ya. Terus anak sakit. Nah, Anwar punya duit bakal 1 orang. Kira-kira saya mau beliin obat bakal siapa dulu? Guru apa anak gitu. Nah, dilihat kepentingan bakal masyarakat yang banyak yang mana? Nah, dikasih ke saya karena Habib banyak ajarnya, orangnya cuma 1 majelis tapi bisa 10 semua gitu. Nah, begitu pun Bunda Fatimah. Ali ada, Hasan, tapi Nabi jauh lebih berharga. Makanya dia ngelawatin Nabi. Itu Bunda Fatimah. Ini kalau sudah sampai bisa ya kayak begitu sama Nabi, luar biasa imannya, luar biasa. Jangankan sampai berbuat baik ya, demen aja demen. Ini saya belum buka kitab Majmu'ah Fatawi Ibnu Taimiyah tentang masalah cinta Nabi, belum lihat. Karena yang saya baca masalah tentang ziarah dulu itu ya yang apa juz ke-17 itu tentang ziarah. Nah, ini masalah kecintaan Nabi ya. Kenapa orang-orang kita ya bikin maulid untuk menunjukkan bukti cinta kepada Nabi. Kenapa harus membuktikan cinta kita ke Nabi? Itu masalah cinta, mau bikin makan makanan, mau banyak sholawat, mau sedekahin orang, mau yatim anak yatim gitu. Boleh-boleh itu cara atau aplikasi cinta. Yang penting syaratnya kita membuktikan cinta, dan harus cinta, jangan sampai benci gitu. Ya, contoh misalnya nih, dalam agama sholat hukumnya apa? Tutup pusar sampai lutut, itu aurat, tutup. Nah, itu hukum. Aplikasinya terserah, mau pakai sarung, mau pakai koko, mau pakai gamis, mau pakai celana, itu aplikasi. Tergantung apa? Selera sama kepantesan gitu. Nah, cinta sama Nabi itu fardun, kewajiban. Fardu, wajib. Masalah mau bikin maulid, mau santunan, mau apa kek, itu aplikasi gitu. Yang penting fardunnya, kewajibannya, bukan apa? Gak ada tuh bid'ah. Nah, itu aplikasi. Tapi yang jelas kita akuin bahwa hukumnya mencintai Nabi itu fardu. Gitu aja dulu. Mending sholatnya fardu, bajunya aplikasi, kan gitu. Yang jelas gak boleh nyela Nabi. Kalau nyela Nabi, bukan cinta.
Oke, nggak ada orang Islam yang nyela Nabi sendiri, tapi dicela bapaknya. Bapak Nabi kafir, ibu Nabi kafir. Nanti kan ada indikasi itu udah nggak mau cinta itu. Kira-kira kalau kita kesel sama bapaknya, anaknya ke bawah nggak? Jadi bohong kalau ngaku cinta Nabi tapi sampai-sampai sama bapaknya sendiri. Nah, jadi saya katakan kitab Majmu'ah Fatawi Ibnu Taimiyah bukan berarti salah. Nggak semuanya juga benar. Boleh berpendapat. Gitu loh. Boleh berpendapat. Cuman jangan gara-gara kitab itu satu menghalalkan kita untuk maki-maki orang. Itu udah. Ya. Sebab saya baca di kitab tuh ya ziarah Nabi kan. Ya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Cuma di kitab itu ya ziarah Nabi ya sunnah. Cuman orang-orang kita yang baca kitab itu anggapnya orang ziarah Nabi ya sama ke wali ya itu dibilang nyembah kuburan. Itu jadi nggak cakep jadinya. Nah kita kembali nih ke cinta ke Nabi. Kenapa fardun? Karena Nabi cinta dulu sama kita. Karena bukti cintanya Allah ke kita itu Allah sudah turunkan Nabi. Kalau Allah nggak cinta sama kita, nah maka Nabi nggak bakal diutus. Ayatnya jelas. Kalau kalimu dalil ya bisa kalau sekarang kamunya dalilnya apa? Ya dalilnya Al-Quran lah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum. Nabi itu menjaga kalian. Kira-kira kalau kita dijagain sama orang, girang apa enggak? Rumah kita ada yang jagain satpam hansip, kita seneng. Apalagi Nabi yang jaga kita. Jaganya bukan sekedar jaga urusan gituan, tapi sampai urusan jaga dari api neraka, jaga dari kebiadaban, jaga dari keterjerumusan. Itu Nabi harisun. Tambah lagi kalau sama orang beriman, ya. Azizun alimaitu harisun alaikum bil mu'minina raufun. Sama orang beriman Nabi raufur rahim. Sayang banget. Buktinya apa? Nabi mau meninggal tuh malaikat Jibril ya bagaimana nanti pas saya mencabut nyawanya? Beres Rasulullah, kamu tempatnya surga gini semua udah rapi. Bukan itu. Umat saya bagaimana umat saya? Nabi masih mikir umat. Berarti kalau Nabi aja sudah cinta duluan sama kita, masa kita nggak cinta sama Nabi? Ini kita ngomongin masalah cinta dulu nih. Ya. Ini Bunda Fatimah tuh bukan sekedar cinta aja tuh. Dia buktikan ekspresi cintanya. Yang penting Rasulullah makan dulu. Penting ayahku makan dulu. Kenapa? Ayah lebih dibutuhkan banyak orang. Kalau ayah sampai sakit, ayah tidak ada gimana? Jadi itu udah bukti cinta. Oke, sekarang kita jangankan cinta ke Nabi ya. Kita kan dengar dan bahkan sekarang dari filmin dan film kisah Nabi Yusuf itu kan sesuai dengan tafsir. Diusahakan sesuai mungkin dengan tafsir. Jadi kan Zalikho kan senang sama Yusuf, ya kan? Senang cinta sama Yusuf. Anak kan ganteng semua. Yusuf pun senang sama Zulaikho. Cuma kalau dalam bahasa Al-Quran kan gini, walaqad hammat bihi wa hamma biha, ya gitu. Kalau kita lihat Al-Qurannya itu ada wakaf di situ tuh. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Zalikho itu senang sama Yusuf. Yusuf juga senang sama Zulaikho. Tapi kalau kita ngaji ada sanad ke guru, biasanya guru melarang jangan berhenti di situ untuk menjaga kemaksuman Nabi Yusuf. Terusin berhentinya yang situ. Jadi walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhana rabbi. Sungguh Zalikho itu senang sama Yusuf. Yusuf juga senang sama Zalikho kalau tidak dilihat sama Allah. Karena Nabi Yusuf ini merasa dilihat sama Allah terus, dipantau terus, jadi Yusuf gak ada keinginan untuk senang sama Zalikho. Gitu. Itu cara baca Quran tuh ada aturan mainnya juga. Nanti ujung-ujungnya tafsirnya beda. Nah intinya apa? Kesimpulannya gini. Jadi tatkala Nabi Yusuf sudah sukses jadi raja, itu kan Zalikho kan menderita.
gagal apa? Menjebak Yusuf, ya, sampai Yusuf di penjara, dia pun sedih akhirnya kan nggak bisa ketemu segala macam, sampai dia menjadi rakyat jelata lagi. Dulu dia perempuan ningrat, cantik, apalagi punya kedudukan, punya harta segala macam. Bahkan sekarang dia jadi perempuan tua, buta, dan orang anggap gila. Karena asal ada orang nipu nih, dapat salam dari Yusuf. Apa iya, dia Yusuf kasih duit. Asal orang bohongin dia aja nih, bohongin Zalikho, dapat salam dari Yusuf. Itu Zalikho langsung ngeluarin duit sampai hartanya habis, sedih, dibohongin, nangis, dan buta. Nah, singkat cerita Yusuf jadi raja. Kamu di jalanan dilihat itu siapa tuh nenek tua itu? Itu Zalikho. Kata Yusuf, masih hidup aja. Iya. Dulu kan yang fitnah dia kan. Nah, Yusuf dapat di penjara tuh. Langsung ditegur tuh Nabi Yusuf sama Allah. Wahai Yusuf, ya, yang bisa nyabut nyawa itu saya. Terus kenapa saya nggak cabut nyawanya sampai sekarang? Karena saya menghargai cinta dia kepada dirimu. Ya. Jadi Zalikho itu karena cinta sama Yusuf. Yusuf itu adalah kekasihnya Allah, nabinya Allah, ya, nah, orang yang Allah cintai. Jadi Zalikho itu dikasih panjang umur. Jadi nggak mau sia-siain. Karena Zalikho ini cinta sama Yusuf. Padahal cinta syahwat, ganteng, itu doang cintanya. Karena kegantengan, bukan karena kebaikannya, bukan karena Nabi, bukan karena Yusuf Nabi, bukan. Karena ganteng. Tapi orang ganteng ini dicintai Allah. Gitu. Jadi sampai-sampai kata Allah, wahai Yusuf, nikahi Zalikho. Dan namanya Nabi Yusuf agak mikir-mikir. Kalau Mas Iwan mikir-mikir, nikahi nenek-nenek tua, miskin, kurus. Agak salah itu alamat. Gue aja karena iya. Emang gak ada yang lain apa? Kalau Nabi Yusuf gak mikir, siap ya Allah. Gitu, langsung siap ya Allah, saya nikahi. Tapi kata Allah, kurubin dulu tuh mukanya pakai sorban kamu. Dikurubin. Tiba-tiba langsung ada getaran segala macam. Dan film itu kan ada fotonya filmnya. Ternyata akhirnya pas dibuka itu sorbannya, Zalikho dikembalikan muda lagi sama Allah. Balik muda lagi, cakep lagi. Sampai Yusuf mau deketin lagi, tapi Zalikho kasih kamar. Saya kasih kamar dulu. Di kamar bukan dandan Zalikho. Munajat sama Allah. Wahai Tuhannya Yusuf, dulu aku cinta mati-matian pada makhlukmu yang namanya Yusuf. Sekarang aku tahu engkau lebih cinta kepada diriku, karena engkau menghargai cintaku pada Yusuf. Aku berdoa ya Allah, wahai siapapun orang yang bisa mempertemukan aku dengan Yusuf, aku akan kasih hadiah. Ternyata orang semua nipu saya, kecuali dirimu wahai Tuhannya Yusuf. Karena aku pernah berdoa waktu itu, wahai Tuhannya Yusuf, yang Yusuf itu gak mau berzina dengan saya gara-gara takut kepadamu, maka saya mohon kepadamu wahai Tuhannya Yusuf, temukan saya dengan orang yang saya cintai, dan doa saya dijawab oleh. Maka sekarang wahai Tuhannya Yusuf, karena Allah maksudnya, ya Tuhannya Nabi Yusuf, saksikan saya sekarang sudah gak cinta kepada makhlukmu, aku hanya cinta kepada engkau sang Maha Pencipta. Jadi dia udah gak demen sama Yusuf dah. Kenapa? Karena cintanya Allah luar biasa ke Zalikho. Zalikho ngerasain Allah lebih baik ketimbang makhluknya. Ngapain mau cintain makhluk kalau yang Khalik aja baiknya luar biasa. Ketok Yusuf keluar. Neng, siapa itu? Yusuf, mantan. Lu langsung pulang. Gua gak butuh sama lu. Bahasa kita aja gitu. Lo kenapa? Saya sudah menemukan cinta sejati saya. Siapa? Tuhanmu. Terus kamu pulang sana. Jangan harapkan apa-apa lagi dari. Sudah, itu pertemuan kita yang terakhir. Neng, kata Nabi Yusuf, saya disuruh datang kemarin untuk nikahin kamu. Wah, enggak. Yang nyuruh Allah. Allah yang nyuruh. Kalau Allah yang nyuruh sih, menyerah dah. Ya enggak? Allah yang nyuruh. Kalau kita kan ngomong doang, Allah yang nyuruh. Karena pengen.
Kalau memang Allah yang nyuruh ya rasanya lah. Tapi dengan syarat, wahai Yusuf, apa? Kamu harus bayar mahar. Maharnya apa? Maharnya kau sobek lagi gamis belakangku, sebagaimana dulu aku menyobek gamismu. Wah, itu mahar itu, nyobek gamis. Waduh, ya udah disobek, itu mahar. Cewek sekarang ada nggak mau sobekan baju? Maharnya. Nah, artinya apa kesimpulannya? Zalikha saja gara-gara punya cinta kepada Nabi Yusuf bisa dikembalikan muda, bisa segala macam. Nanti dihargain sama Allah. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad gimana? Gitu. Dalil yang ono nggak dibantahkan. Itu artinya apa? Ada dalil cinta. Masa iya orang maulid dengan berdalil cinta kok haram gitu loh? Haramnya di mana? Kan nggak logis lah, gitu ya. Cinta ke Nabi apa salahnya? Saya mau bikin makan-makan, saya mau senang-senang, berbagi antar sesama. Itu kan ekspresi. Antum punya uang, bagi-bagi anak yatim, itu kan ekspresi cinta. Kenapa kamu begitu? Karena saya cinta kepada Nabi. Itu benar. Contoh gini nih, ada juga nih, kata kita nggak benar tapi bisa jadi benar kalau cintanya sama Nabi. Dulu nih ada seorang sahabat, namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Dia seorang pemuda ini, kurus, kecil, ya kalau tidak sih masih gemuk lah. Beliau ini, seorang sahabat pemuda ini, dia kalau sama pengajian Nabi itu, dia senang lihat Nabi itu. Mau matanya kalau nggak lihat Nabi itu nggak enak. Nabi dia senang. Mau tiba lihat kakinya dia, udah senang walaupun nggak berani natap matanya gitu. Senangnya luar biasa. Suatu saat waktu Abdurrahman lagi jalan mau ngaji, tiba-tiba ngelewatin rumah di Sa'labah bin Abdurrahman. Lewatin rumahnya itu yang punya rumah lupa nutup pintu, jadi kelihatan pakai anduk habis mandi. Langsung dia begini, ini mata sudah maksiat, nggak pantas lagi lihat Nabi Muhammad. Sampai begitu. Kalau kita gimana kita nih, pengen ngimpi ketemu Nabi tapi nonton film porno mulu, nyari ngintip malah, wah jangan. Itu nggak sengaja. Lagi jalan mau ngaji, tiba-tiba ada rumah pintunya ketutup, lengos, lihat, langsung nyeselnya bukan main. Akhirnya dia tuh hampir 2 bulan nggak nemuin Nabi, nggak ada di pengajian. Nabi tanya, itu kemana Sa'labah bin Abdurrahman? Gak tahu loh, gak pernah kelihatan. Coba cari, betul saya nomor yang nemuin. Ada di gurun padang pasir, lagi nangis, menyesali. Apa masih pantas? Cuman begitu doang, pantas enggak? Ini mata pengen lihat Nabi tapi pernah lihat maksiat. Kata saya, Umar, ngapa lo Sa'labah? Begini. Ya udah, temuin aja Nabi, ceritain. Iya, tapi nggak enak, saya malu, nggak pede. Apa Nabi yang kemari? Oh, jangan. Akhirnya lapor dengan Nabi begini. Ya udah, saya ke sana. Ya udah, apa saya tarik aja kemarin? Enggak, saya ke sana. Nabi nyamperin. Kenapa? Ini orang kok punya perasaan kayak gitu karena cinta sama Nabi. Ya, makanya Nabi kalau dicintai sama orang tuh Nabi gak mau bersusah payah nemuin dia. Kenapa? Karena yang ditemuin tuh yang ngundang itu yang mencintai. Nabi datang. Kenapa Sa'labah? Iya Rasulullah begini. Maafin saya Rasulullah begini. Ya udah nggak salah, Allah juga maafin. Tapi Nabi mau maafin saya nggak? Mata saya mau dimaafin nggak? Ya jelas sih maafin lah. Itu bukan kesalahan sengaja kok. Bener Nabi, bener. Kalau saya dimaafin nanti masuk surga. Kalau Nabi cinta masuk surga, ya cinta. Bener Nabi cinta sama saya, bener. Bilang, teriak, nangis, mati langsung. Orang kalau selalu bilang itu Masya Allah. Sampai Nabi yang gendong dia pulang. Badan kecil digendong aja. Nah, itu sahabat lihat Nabi itu jalannya jinjit. Gendongnya kok jinjit itu.
Ditanya, ya Rasul kenapa jalanin gitu? Karena saya melihat malaikat berdesek-desekan pengen gendong dia juga. Amal solehnya apa? Amal soleh itu bocah? Cinta. Gak ada apa-apa, cuma itu doang. Gara-gara apa? Gara-gara menyesal. Iya, niat gitu doang. Terus mau niat Nabi lagi, merasa pantas apa enggak. Nah itu orang-orang yang ngomong-ngomong gitu kira-kira imannya kayak gitu nggak, kayak Salabah nggak? Ngelakuin dosa terus takut gitu, nggak ketemu sama Nabi. Ini Mekar ada yang kurang ajar, bapaknya Nabi di neraka. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Kejahatan apa ini? Nah ini jadi ngomongin cinta ini gara-gara terpengaruh oleh kitab ya. Ya nggak apa-apa, ini untuk sharing saja. Artinya kita hargai pendapat orang. Tolong juga jangan tuduh-tuduh orang-orang yang nggak maulid, apa yang maulid itu begini begitu ya. Harus kita pahami ya. Orang punya pendapat begini karena faktor cinta. Antum punya pendapat begini karena faktor tekstual. Yang Anda dapat itu begitu, jadi hukumnya begini. Ya boleh-boleh aja gitu loh. Ya cuman yang saya sarankan, agama kita nggak ada salahnya. Ya, cuman paham kita yang salah. Jadi bagaimana? Persepsi orang beda-beda, pendapat orang beda-beda, paham orang beda-beda. Ya udah, gitu ya. Hargai. Kalau misalnya salah, luruskan, ya. Kalau kita salah, akui kesalahan kita. Jangan cari argumen lagi. Jadi nggak ada ujung-ujungnya, ya. Itu nikmatnya berilmu tuh begitu. Ya. Jadi bukan berarti kitab-kitab kita ini nggak ada salahnya. Ada, silakan. Bantah, silakan luruskan. Gitu. Tapi ya asik ya, terima kasih yang nggak jadi punya kita gitu, jadi tahu saya. Ya, jadi tahu dalil apa mereka yang gunakan, kenapa dia nggak mau mengatakan itu. Ya, jadi kalau saya baca kitab itu belajar objektif. Arti belajar objektif, ini ilmu, dan kita harus ada di tengah-tengah, jangan bawa golongan, jangan bawa organisasi. Gitu, itu harus objektif. Nah nanti pertimbangan otak kita. Memang ini kitab bagus, tapi ini masalahnya, ini kitab ini cocoknya di sana. Gitu loh. Emang ini pendapat bagus, pendapat ini memang kurang bagus, dalilnya lemah, tapi masih relevan dan cocok untuk orang sini untuk cara ibadahnya. Ya, pakai walaupun kurang kuat, walaupun bukan tokoh terkenal sumpah. Kalau pendapatnya bagus dan sesuai, yang penting kan sesuainya. Kayak kita nih, ya, makan harus 3 jari, kan gitu. Itu kalau makan nasi nggak pakai kuah. Coba kalau ada kuahnya gimana mau 3 jari? Makan soto pakai 3 jari, ya nggak gila. Sunnah, iya. Jadi artinya itu, emang itu hadis, ini bukan hadis, kan gitu ya. Ya sesuaikan gitu. Yang penting kan apa? Gitu aja kok repot kok kata Gus Dur gitu ya. Ya udah, besok kita bahas lagi lah pembahasannya kemalaman ya. Udah 9:30 tuh. Ramadan Pak Nabi Malam dan Alhamdulillah.